Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. At-Tasi'atu wal-Ishrun min suwaril Quran, Suratul Ankabut. Surah yang ke-29 yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah surah yang bernama Al-Ankabut. Ini surah Makkiyatun, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah tis'un wa sittun, 69 ayat. Ma makna Al-Ankabut? Al-Ankabut itu artinya adalah laba-laba. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah Al-Ankabut? Karena di dalam surah ini ada menceritakan tentang sarang laba-laba atau rumahnya laba-laba. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya", perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu aulia, yang menjadikan selain Allah itu Tuhan, yang menjadikan selain Allah itu pegangan atau tempat berpegang, maka mereka semua itu sebagaimana perumpamaannya laba-laba yang membuat sarang rumahnya. Sesungguhnya paling lemah rumah adalah rumah laba-laba. Kan rumah itu biasanya yang menjadi tempat untuk menaungi dari kepanasan, menaungi dari kehujanan, mencegah dari kedinginan. Nah, ini namanya rumah, sedangkan rumah laba-laba tidak demikian. Wa qala Allah Ta'ala, "Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut", paling lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Bahagian para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh laba-laba itu adalah ibadatul kuffar bi ghairillahi ta'ala kabaitil ankabut. Orang-orang kafir yang menyembah berhala, yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sama dengan sarang laba-laba. Tidak bisa memberikan apa-apa pada dirinya, tidak bisa menaungi dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa riya'ul amilin kabaitil ankabut. Riaknya orang-orang yang beribadah, riaknya orang-orang yang beramal sama dengan orang-orang yang mengolah sarang laba-laba. Sangat lemah. Wasikatu ghairillahi ta'ala kabaitil ankabut aizam. Dan orang-orang yang berpegang kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan rumahnya laba-laba juga. Tidak ada manfaatnya, rumahnya lemah. Contohnya macam orang yang berpegang kepada hartanya seperti Korun akan binasa. Orang yang merasa kuat gagah dengan tentara-tentaranya seperti Fir'aun, kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan hancur dan runtuh. Nah, ini adalah contoh-contoh orang-orang yang berpegang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan rumah laba-laba. Tidak akan bisa memberikan apa-apa manfaat kepada dirinya. Nah, sebagaimana dengan surah-surah yang lainnya, maka surah ini pun banyak memberikan petunjuk jalan atau arahan kepada kita semua untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Hasiban nas", adakah menyangka itu manusia bahwa mereka dibiarkan mengata atau mengaku kami beriman kepada Allah namun mereka tidak diuji? Maka Allah menjawab, tentu tidak. Hasiban nasu ayudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Orang yang mengaku beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan membiarkan hanya sekedar ucapan belaka kami beriman kepada Allah tanpa melalui ujian. Wa laqad fatanna allazina min qablihim, sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu allazina shadaku wa la ya'lamanna al-kazibin. Dan sungguh Allah Maha tahu orang-orang yang lurus dalam ujiannya, dan Allah Maha tahu mana orang-orang yang dusta dalam pengakuannya beriman kepada Allah. Karena setelah diuji ternyata dia tidak lulus keimanannya. Nah, kita semua ini pasti mengaku dan merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di mulut ataupun di hati kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, ketika kita berani mengaku aku beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan membiarkan hanya pengakuan. Allah akan uji kita. Agar apa? Agar diri kita sendiri tahu apakah kita ini benar beriman atau tidak. Nah, perlu juga kita belajar bersama apa ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Yang pertama adalah jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taruhannya itu adalah nyawa. Kemudian lagi diuji oleh Allah dengan sakit. Orang yang mengaku beriman kepada Allah begitu diperintahkan jihad ternyata malas, maka Allah tahu bahwa dia dusta dalam pengakuannya, maka Allah uji dia dengan kesakitan, ternyata dia berkeluh kesah, dan kemudian Allah menguji dia dengan kekayaan, kemudian dia lalai kepada Allah. Dan adapun lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-faqr, hidup dalam keadaan serba tidak cukup atau fakir, susah, serba kekurangan, adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana dia lulus, ridha dan bersabar kepada Allah, maka akan mendapat ganjaran yang begitu besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittalaqtu fil jannah fara'aitu aktsara ahriha al-fuqara." Ujar Nabi kita, aku naik ke surga, aku lihat di surga ternyata yang paling banyak penghuni surga adalah fuqara, orang-orang yang fakir di dalam dunia. Manakala apabila seseorang itu tidak lulus dalam ujian kefakirannya, maka dia akan sangat rugi dunia dan akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kada al-faqru ay yakuna al-kufra." Kefakiran itu hampir-hampir membawa dirinya kepada kekafiran. Karena banyak orang fakir jadi kafir, koda dengan harta, kemudian dia pindah agama. Begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna a'udzubika minal fakri wal qillati waz zillati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal fakri, daripada kefakiran, wal qillati serba tidak mampu dan kekurangan, waz zillati dan kehinaan. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kefakiran dan tidak lulus ujian di dunia. Mudah-mudahan kita semua ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serba ketidaknyamanan hidup di dalam dunia ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lulus ujian. Karena apabila kita lulus ujian daripada Allah, maka kita adalah merupakan orang-orang awalin, golongan yang pertama masuk ke dalam surganya Allah. Nah, perlu juga kita belajar bersama apa ujian dan adab-adab orang fakir supaya lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyimpulkan bahwa yang pertama ar-ridha bil faqr, ridha dengan kefakiran. Artinya apa? Senang hati, setuju, tidak mempermasalahkan, tidak protes dan tidak berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral fuqara atullahu ar-ridha min qulubikum tazfaru bisawi fakrikum wa illa falah. Kata baginda Rasulullah, wahai orang-orang yang fakir, berikanlah ridha kepada Allah dari hati kamu, niscaya kamu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang fakir ini walaupun dia tidak punya begitu banyak ibadah, tidak punya begitu banyak amalan, tapi ketika dia ridha kepada Allah atas kefakirannya, maka dia sudah mendapatkan pahala yang begitu besar. Ujar Nabi kita, atullah ar-ridha min qulubikum, berikanlah kepada Allah ridha dari hati kamu, maka kamu akan mendapatkan begitu banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa falah, jikalau tidak, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kemudian lagi izharu ta'affuf wa tajammul wa la yuzhirul faqra wasyaqwa ila ghairillahi ta'ala. Orang fakir itu mesti menampakkan kehormatan dirinya, jangan mengemis, jangan meminta-minta, karena demikian itu sangat tidak disenangi oleh agama kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul faqr al-mutta'affif abul ayyal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang fakir yang punya tanggungjawab hidup, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya daripada meminta-minta. Allah yatawaddu awal aghniya liginahum, bahwa dia tidak boleh merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaan mereka. Jangan merasa rendah, jangan merasa hina, tunduk hormat kepada orang kaya. Allah tidak suka karena agama kita melarang yang demikian. Waqala al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajha, ma ahsana tawaddu al-ghani li fakirin ra'batan bisawabillahi ta'ala, wa ahsanu minhu tayhul fakir al-ghani syukatan millahi azza wa jalla. Ujar Sayyidina Ali, alangkah baiknya tawaddu'nya, rendah hatinya orang kaya kepada orang fakir semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah bagusnya lagi daripada itu orang fakir yang acuh kepada orang kaya. Dan lagi, alla yaftara bisababil fakri an ibadah wa sadaqah, bahwa orang fakir itu janganlah lemah dia beribadah, mentang-mentang orang fakir malas ibadah, tidak mahu sama sekali bersedekah. Jangan macam itu. Ibadah dan sedekah daripada orang fakir itu sangat mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang sekali kalau ditinggalkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala ghaniyyu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa qala al-fakir misla dhalik lam yarhaqil ghaniyyu bil fakr wa la anfaqa fiha asratan ala fi dirham wa kadzalika a'malu bi kulliha. Ujar Nabi kita mengatakan, bila ada orang kaya itu berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan orang fakir juga berkata yang demikian, maka pahala orang kaya itu tidak akan bisa menyamai sedikit pun dengan pahala orang fakir. Walaupun orang kaya ini menyumbang 100.000 dirham, masih jauh kalah pahalanya dibanding dengan orang fakir. Subhanallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun min sadaqatin afdal indallah min mi'ati alfin dirham. Ujar Nabi kita, satu dirham sedekah bisa lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 100.000 dirham. Sahabat bertanya, kila wa kaifa zalik ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi yang demikian itu wahai Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang kaya itu banyak punya harta, apabila dia bersedekah biasa saja. Contohnya orang kaya itu punya duit 100 juta rupiah, kemudian dia bersedekah kepada orang 10 juta, dan ada orang fakir berisi duit 10.000 rupiah, kemudian dia bersedekah 5.000, maka sudah separuh hartanya disedekahkannya. Jelas besar ini pahalanya dibanding dengan orang kaya tadi. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ya Habbab ya Razak ya Wajid ya Samad ya Fa'ala lima yurid ya Hayyu ya Qayyum ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Fattahu ya Ali, ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal afu minkum wal hadis siratullah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.